Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Febrianti Azhar Batubara, NIM 211M10042 dari Program Studi Ekonomi Manajemen Universitas PGRI Argopuro Jember. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial yang telah dijelaskan oleh Bunda Sugi Hartati, SPD MPD selaku dosen pengampu. Presentasi tahap keempat kali ini terdapat dua pembahasan, yaitu penindasan atau bullying dan kelompok yang rentan terhadap penindasan. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita mengingat kembali materi sebelumnya, yaitu keadilan gender dan ragam disabilitas, karena berhubungan dengan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Pengertian keadilan. Apa sih keadilan itu? Keadilan adalah keadaan di mana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama. Yang selanjutnya, ragam disabilitas ada 5, yaitu fisik, intelektual, mental, sensorik, dan ganda. Yang pertama, disabilitas fisik merupakan terganggunya fungsi gerak seperti lumpuh dan stroke. Yang kedua, disabilitas intelektual merupakan terganggunya fungsi pikiran karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, seperti lambat dalam belajar dan Down syndrome. Yang ketiga, disabilitas mental merupakan terganggunya fungsi pikiran, emosi, dan perilaku yang meliput dan perilaku, seperti psikososial dan skizofrenia. Yang keempat, disabilitas sensorik merupakan terganggunya salah satu fungsi panca indera seperti tunanetra, tunarungu, tunawicara, dan tunawicara. Selanjutnya, disabilitas ganda. Penyandang disabilitas ini mempunyai 2 atau lebih ragam disabilitas seperti disabilitas rungu wicara dan disabilitas netra tuli. Oke, kita sudah paham tentang materi sebelumnya. Selanjutnya kita lanjutkan ke materi utama. Yang pertama, pengertian dari penindasan atau bullying. Penindasan atau bullying merupakan perilaku yang sangat-sangat tidak menyenangkan, baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun di dunia maya. Bullying membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan, baik dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Ada beberapa jenis penindasan. Yang pertama, penindasan fisik merupakan jenis penindasan yang kasat mata. Siapa saja bisa melihat tindakan merugikan ini karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku dan korban. Contohnya, penamparan, menendang, melempar barang, memalak, dan lain-lain. Yang selanjutnya, penindasan verbal. Jenis penindasan ini juga bisa terdeteksi karena bisa tertangkap indera pendengaran seperti memaki, menghina, meneriaki, menuduh, menyebarkan gosip, memfitnah, dan lain-lain. Yang ketiga, penindasan mental. Jenis penindasan ini dapat berbahaya karena tidak tertangkap mata atau telinga jika kita tidak cukup awas mendeteksinya. Contohnya, memandang sinis, memandang penuh ancaman, mempermalukan di depan umum, mendiamkan, mengucilkan, melototi, mencibir, dan lainnya. Selanjutnya, sumber ketertindasan. Adapun sumber ketertindasan antara lain, yang pertama, ideologi. Setiap orang memiliki kepercayaan yang berbeda-beda. Seperti contohnya di Indonesia sendiri terdapat banyak agama. Ada agama Islam, agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu, dan lain-lain.
Yang kedua, ilmu pengetahuan. Setiap orang memiliki pendidikan yang berbeda-beda juga, tidak semua bersekolah. Ada yang hanya tamat SD, SMP, SMA, atau tidak melanjutkan kuliah. Yang ketiga, politik. Sistem kekuasaan berdasarkan patriarki. Ini adalah laki-laki dianggap sebagai pemegang kekuasaan utama yang mendominasi daripada perempuan. Contohnya rasis dan anarkis. Yang keempat, ekonomi. Mereka yang tergolong ekonomi rendah kerap menjadi korban penindasan. Yang kelima, sosial, di mana mereka yang status sosialnya lebih dominan membatasi akses sumber daya dan kekuasaan. Yang keenam, budaya. Perbedaan budaya juga sering menyebabkan penindasan. Hal ini terjadi karena seseorang dengan kebudayaan yang berbeda memasuki lingkungan yang dianggap sebagai minoritas. Selanjutnya, kelompok yang rentan menerima perlakuan penindasan, yaitu anak, penyandang disabilitas, perempuan, lansia, survivor bencana, dan orang miskin. Yang pertama, anak. Pemicu penindasan karena anak dianggap lemah dan tidak berdaya. Orang tua kerap melakukan kekerasan secara fisik seperti memukul, menampar, dan sebagainya, maupun kekerasan secara verbal seperti komunikasi kasar dan penuh makian. Situasi di dalam rumah yang penuh dengan konflik permusuhan antara ayah, ibu, atau saudara. KDRT yang terjadi dalam keluarga, serta tidak adanya attachment yang positif antara orang tua dan anak. Yang kedua, penyandang disabilitas. Pemicu penindasan karena penyandang disabilitas mempunyai apa yang disebut dengan hambatan, yaitu hambatan fisik, mental, sensorik, dan intelektual. Penindasan terhadap penyandang disabilitas biasanya secara verbal. Seringkali penyandang disabilitas tidak mendapatkan hak yang sama dengan orang normal. Yang ketiga, perempuan. Pemicu penindasan dalam ranah sosial, perempuan dianggap bawahan laki-laki. Kekuasaan laki-laki lebih mendominasi. Perempuan dianggap tidak perlu memiliki pendidikan yang tinggi karena setelah menikah hanya akan berada di dapur, sumur, dan kasur. Perempuan memiliki fisik yang lebih lemah daripada laki-laki. Selanjutnya, lansia. Pemicu penindasan terhadap lansia yaitu lansia dianggap tidak berdaya, dihina karena sudah tua, tidak berguna, tidak memiliki daya ingat yang kurang, dari segi fisik lemah. Survivor bencana. Pemicu penindasan karena telah mengalami bencana, mereka menjadi orang yang miskin, rentan terhadap penyakit, mengalami trauma kejiwaan seperti ketakutan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan peristiwa bencana. Selanjutnya, orang miskin. Pemicu diskriminasi terhadap orang miskin. Orang miskin dianggap lemah, orang miskin kerap menjadi budak. Baik, kesimpulan dari presentasi saya kali ini, penindasan merupakan sebuah kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk mengintimidasi orang lain. Biasanya, penindasan terjadi oleh orang yang merasa dirinya lebih kuat dan berkuasa kepada seseorang yang menurutnya lebih lemah. Seorang penindas tidak memikirkan akibat yang akan terjadi pada orang yang mereka tindas. Bentuk penindasan antara lain secara fisik, verbal, dan mental. Kelompok yang rentan menerima penindasan yaitu anak, lansia, perempuan, penyandang disabilitas, orang miskin, dan korban bencana. Saran dari saya, stop penindasan. Itu sangat tidak keren.
Bukankah lebih baik kita saling menghargai agar hidup terasa damai dan tentram? Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyaksikan.